Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Bapak semua? Bapak harap anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari virus corona ini. Semangat untuk belajar? Bapak harap semangat ya. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring atau pembelajaran dari rumah, Bapak harap anak Bapak tetap semangat dalam belajar, tetap termotivasi untuk belajar. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenal bangun ruang. Nah, anak Bapak, nanti di sini kita akan belajar pengertian bangun ruang, macam-macam bangun ruang, dan ada beberapa kuis nantinya atau latihan soal. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan kita berdoa tadi, Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk pembelajaran, mari sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk anak-anak Bapak ketahui, ini ada beberapa ikon yang terdapat pada menu home. Ini ada ikon petunjuk, materi, rumus, kuis, dan profil. Nah, pertama kita coba lihat petunjuk penggunaan PowerPoint ini. Petunjuk penggunaannya itu tombol atau ikon ini menandakan itu kembali. Ini ikon selanjutnya, ini ikon home. Ini petunjuknya. Nah, cara menggunakannya, letakkan kursor pada ikon yang ingin ditampilkan. Usahakan kursor panah ini berubah menjadi tangan. Klik ikon panah ya, berubah jadi tangan, baru kita klik ikon. Nah, seperti itu penggunaannya. Langsung saja kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang bangun ruang. Untuk pengertian bangun ruang adalah bangun dalam matematika yang memiliki volume dan isi. Bangun ruang juga sering disebut dengan bangun 3 dimensi. Itu adalah pengertian dari bangun ruang. Ciri-ciri bangun ruang itu ada memiliki 3 komponen. Yang pertama itu berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah bidang pembatas yang memisahkan bangun ruang dan ruang di dalamnya. Untuk rusuk adalah pertemuan dua sisi yang membentuk ruas garis. Nah, selanjutnya titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 rusuk atau lebih. Itu adalah pengertian, itu adalah ciri-ciri dari bangun ruang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bangun ruang. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas 4 macam saja, yaitu ada kubus, prisma segitiga, ada balok, ada tabung. Nah, untuk anak Bapak ketahui, bangun ruang ini terbagi atas 2. Ada bangun ruang sisi datar, ada bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk bangun ruang sisi datar ini contohnya seperti kubus, prisma segitiga, balok, ada lagi itu dan limas, ada limas. Nah, kalau untuk bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, ada bola, ada kerucut. Itu untuk pengetahuan anak-anak Bapak sekalian. Langsung saja kita masuk ke dalam bangun ruang yang pertama, itu kubus. Nah, pengertian dari kubus, kubus adalah bangun ruang yang memiliki bentuk 3 dimensi yang telah
dibatasi oleh 6 bidang sisi. Nah, ciri-ciri kubus ini rusuk. Mari kita lihat rusuk dari kubus. Ada rusuk AB, ada rusuk BC, ada rusuk CD, ada rusuk DA, EF, FG, GH, HE, EA, AB, CG, dan DH. Nah, berapa jumlah rusuk yang terdapat pada kubus? Nah, 12. Jadi rusuk pada kubus itu terdiri dari 12 rusuk. Kita tutup saja. Selanjutnya ke titik sudut. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi jumlah titik sudut pada kubus itu ada 8 titik sudut. Nah, anak Bapak ketahui, untuk penamaan titik sudut tidak mesti A, B, C, D, E, F, G. Bisa saja dengan R, S, T, U, V, W, X. Apa saja boleh, tidak mesti A, B, C, D. Itu penamaan titik sudut. Nah, ini yang ingin Bapak jelaskan, itu titik sudut itu adalah pertemuan dari 3 rusuk. Nah, ini 3 rusuk. Rusuk AB, rusuk AD, rusuk AE. Membentuklah titik sudut. Nih, titik sudut ini adalah, kita tutup saja. Selanjutnya sisi yang terdapat pada kubus. Ada sisi belakang, ada sisi depannya, ada sisi samping kiri. Yang ketiga itu sisi samping kiri. Yang keempat sisi samping kanan. Yang kelima ada alas atau sisi bawah. Terakhir adalah atas atau sisi tutup. Jadi kubus memiliki 6 sisi sesuai dengan pengertiannya tadi. Inilah ke-6 sisi yang terdapat pada kubus. Nah, kita kembalikan saja. Kita akan bahas lagi balok. Untuk balok Bapak rasa sama dengan kubus. Yang membedakan di sini di rusuknya. Rusuknya juga terdiri dari 12 rusuk. Tapi yang membedakannya ini, kalau di persegi itu setiap rusuknya sama panjang. Nah, untuk balok itu berbeda. Dia terbagi atas 3 rusuk. Nah, ini warna biru, Bapak sengaja kasih warna berbeda untuk pemahaman anak Bapak. Warna biru itu rusuk yang sama panjang, biru ada 4. Nah, untuk yang merah ini rusuk yang sama tinggi, juga berjumlah 4. Nah, untuk warna hitam ini rusuk yang sama lebar, ada 4 juga. Itu yang membedakannya dengan kubus. Untuk titik sudut pun sama. Titik sudut terdiri dari 8 titik sudut. Selanjutnya saja, untuk sisi pun sama, itu terdiri dari 6 sisi. Nah, kita next saja untuk balok. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang prisma segitiga. Kita klik saja. Nah, untuk pengertian prisma segitiga merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang kongruen atau berhadapan atau sama. Berbentuk segitiga tutup tersebut dan sisi tegaknya berbentuk persegi. Nah, mari kita lihat rusuk yang ada pada segitiga. Ada rusuk AB, BC, CA, DE, FE, DA, BE, CF. Nah, untuk prisma segitiga ini memiliki 9 rusuk.
Ada rusuk AB, BC, CA, dan seterusnya. Itu anak Bapak ketahui. Nah, untuk titik sudutnya, prisma segitiga memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, memiliki 6 titik sudut. Ada titik sudut A, titik sudut B, C, D, E, dan F. Memiliki 6 titik sudut. Itu untuk prisma segitiga. Nah, kita ke sisi. Sisi yang ada pada prisma segitiga, yang pertama ini sisi A, sisi tegaknya berbentuk persegi. Pertama, kedua ada sisi ini, sisi yang berbentuk segitiga yang kongruen, sisi alas yang kongruen dengan sisi yang berbentuk segitiga yang selanjutnya ada sisi samping kanan, selanjutnya ada sisi samping kiri. Itu adalah sisi-sisi yang ada pada prisma segitiga. Nah, jumlah sisinya berapa tadi anak Bapak semuanya? Ada 5. Yang pertama itu sisi tegak yang berbentuk persegi. Yang kedua itu ada sisi alas yang berbentuk segitiga. Yang ketiga sisi atas yang berbentuk segitiga, yang mereka ini kongruen. Yang keempat itu ada sisi samping kiri, dan yang kelima ada sisi samping kanan. Kita tutup saja. Kita kembali. Terakhir kita akan membahas tentang tabung. Tabung adalah bangunan 3 dimensi yang terdiri atas 2 lingkaran yang sejajar dan sama. Terus muncul pertanyaan nih anak-anak Bapak, kok cuma ada sisi? Nah, ini ciri-cirinya. Tabung hanya memiliki sisi, dia tidak memiliki titik sudut dan juga tidak memiliki tusuk, dia cuma memiliki sisi. Nah, mari kita lihat bersama sisi-sisinya. Yang pertama ada sisi tutup atau sisi atas, yang kedua ada sisi alas atau sisi bawah. Nah, yang ketiga ada, ini dinamakan sisi lengkung atau disebut dengan selimut tabung. Itu sisi yang ketiga. Kita tutup saja. Kita kembali. Kita ke home kembali, ke home. Nah, itu adalah materi yang terdapat pada bangun ruang. Untuk rumus sengaja tidak Bapak bahas hari ini. Ini rumus nanti akan kita bahas untuk pembelajaran selanjutnya. Kita kembali saja. Kita masuk ke dalam kuis. Nah, ada beberapa kuis. Yang pertama, berapa banyak sisi kubus? Nah, ayo jawab anak-anak Bapak semuanya. A. Kita coba klik A. Nah, yang jawab A berarti betul. Kalau B, salah. C juga salah. Jadi jawabannya adalah, nah, next soal selanjutnya. Benda di bawah ini yang termasuk prisma segitiga adalah, jawab apa? Jawabannya adalah B. Yang jawab B, jawab D juga. Nah, Bapak rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak harap anak-anak Bapak paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ulang-ulang kembali pembelajarannya di rumah. Baiklah, Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.